Kesehatan masyarakat, hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat sehat. Tidak menular Indonesia adalah akibat perilaku kita. Makin modern, makin simpel semua, teknologi makin canggih, ternyata mengundang penyakit tidak menular. Hipertensi, jantung, kadar gula darahnya tidak terkontrol. Ibu ya, ingat ibu, buah dan sayur tidak bisa menggantikan fungsi nasi. Nasi pun tidak bisa menggantikan fungsi buah dan sayur. Jadi bukan hal yang aneh kalau masih banyak kasus stunting di Indonesia. Kenapa? Fungsi masing-masing ini tidak bisa digantikan oleh yang satu ini. Karbohidrat dengan fungsinya, protein dengan fungsinya, sayur dengan fungsinya, buah dengan fungsinya. Unang ripala inang, mulangnya elak kamu, idahan, ikan cukupi tidak. Kenapa? Tubuh manusia setiap hari membutuhkan buah dan sayur. Benangnya buah dan sayur butuh. Nah, itu. Merokok, ada nggak son? Ya, ada. Kembali lah. Aku langsung kembali. Yang kita takuti adalah zat kimia yang ada di rokok itu. Biasanya masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk asap. Kenapa? Itu tunggukan asapnya lah terhirup oleh kita. Asap rokok jika lama-lama masuk ke tubuh kita di paru, dia itu nggak bisa keluar dengan gampang. Biasa dia lengket. Bisa inang coba, ya, hidupin asap rokok, masukkan ke gelas, bikin percobaan itu selama sebulan. Makin yang tadinya mungkin gelasnya cantik, itu gelas itu bisa menghitam. Seperti itulah paru. Ya, seperti itu paru. Jadi rokok tidak menyebabkan TB paru ya, tidak. TB paru disebabkan oleh bakteri atau kuman. Kalau rokok menyebabkan penyakit paru obstruktif kronis sama TPOK. Dan biasanya kalau ini berlarut-larut dibiarkan, yang biasanya jatuh ke kanker paru. Biasa rokok itu jatuh-jatuhnya ke paru, gitu ya. Asap rokok, merokoklah jauh dari orang. Ya, seperti itu saja. Kalau nggak bisa lagi lepas dari rokok karena mungkin sulit, coba jangan merokok di dekat orang lain. Memangnya kasihan. Kita yang menikmati, orang lain bisa kena. Ibu ya, luar biasa rokok asap rokok itu. Buang air besar sembarangan nih, penyakit tidak menular muncul dari sini. Stunting biasanya inang. Kalau ada satu desa yang ada kasus stuntingnya, biasanya di desa itu pasti ada yang masih BAB sembarangan. Pasti ada. Apa kaitannya BAB sembarangan dengan stunting ibu? Kalau BAB sembarangan berarti ada pencemaran lingkungan. Ya. Lingkungan yang tercemar akan menimbulkan banyak penyakit. Paling rentan penyakit itu biasanya usia anak, ibu ya, karena dia agak sulit menjaga kebersihannya. Nama dena, nyami, ya. Jadi dia akan lebih sering terkena penyakit. Kalau sudah sering terkena penyakit, bagaimana dia mau makan dengan baik? Tidak makan dengan baik, asupan gizinya tidak optimal dalam tubuh. Padahal dia butuh banyak bertumbuh dan berkembang. Apa yang terjadi? Terjadilah kegagalan tumbuh. Salah satu cirinya adalah pendek, tidak sesuai dengan umurnya. Seperti itu kaitannya. Yang juga, ada dokan prinsipnya tetap jelopo dan lima. Itu kan ini. Ya, orang Batak itu luar biasa. Kita itu meninggalkan pesan untuk anak-anaknya. Jadi harus kita terapkan. Pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati. Biaya mengobati ini, inang, banyak sekali uangnya. Padahal sebenarnya bisa kita cegah penyakit-penyakit ini. Asal kita mau. Bagus mencegah.
Jadi gerakan masyarakat hidup sehat ini adalah salah satu bentuk upaya mencegah penyakit yang tadi. Tadi saya sebutkan germas. Apa itu si germas? Sedikit saya keterangkan. Tindakan yang sistematis yang dilakukan terus-menerus oleh semuanya gunanya untuk merubah perilaku. Dikatakan perilaku kita berubah apabila tadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Setelah tahu, dia jadi mampu melakukannya. Nah, setelah mampu, harapannya dia mau. Biasanya yang ketiga ini yang sulit. Dia tahu, dia mampu melakukannya, tapi dia nggak mau. Ah, udah lah itu. Oh, iya. Banyak seperti itu. Siapa yang harus melaksanakan? Semua, mulai dari lapisan masyarakat sampai ke tingkat pemerintahan. Germas ini nang banyak, ruang lingkupnya banyak ya. Ada tujuannya untuk meningkatkan hidup sehat, meningkatkan deteksi lingkungan yang sehat, meningkatkan perilaku sehat, aktivitas sehat. Ini dari kerjakan. Peningkatan aktivitas fisik sudah saya promosikan waktu itu di tahun 2021 ya. Saya masih ingat di depan gereja. Terima kasih. Kalau saya pantau dari laporan Ibu Bidan Eva Gultom, tetap dilaksanakan aktivitas fisik berbentuk senam bersama. Lanjutkan Inang. Bagusnya itu Inang. Yang ini sudah yang peningkatan kualitas lingkungan sudah 2020. Masih ingat Inang bagaimana kita harus memperlakukan sampah? Ingat jargonnya apa? Saya kasih clue gemesin, ya kan? Di waktu itu saya masih ingat, masih di sini. Bahkan waktu itu masih ada yang dirujuk Pak Kades untuk mengkoordinir sampah-sampah ini dari semua. Iya kan? Ingat ya? Iya, masih. Ayolah, semua dijalankan lah ya. Iya. Makanya sebenarnya kalau ibu mau bakar, coba pastikan jangan dihisap oleh penduduk desa Bonanduluk 1. Ada nggak tempat? Kalau nggak ada, cari aman saja Bu. Ya kasih aja ke tukang sampah yang menampung plastik. Kenapa enggak? Oh, sekali seminggu sudah kita kan kebaligi. Kalau memang tidak, tapi kalau ada boleh. Dan hati-hati kalau membakar jangan sampai terjadi kebakaran lahan ya Bu ya. Hal kecil itu. Jadi kenapa membakar ini resikonya banyak. Kalau enggak kebakaran bisa kita apa? Yang kedua, terhirup jangka panjang oleh anak-anak kita itu bisa menyebabkan kanker. Jadi luar biasa. Itu biasanya memang nggak langsung sekarang. Berpuluh-puluh tahun dia hirup itu. Jadi sama jahatnya asap rokok dengan asap bakaran plastik. Ya, hati-hati. Nah, sekarang saya mau fokus ke yang ini, nah. Ini. Kita mau fokus ke sini. Karena ini saya harap ini sudah dikerjakan. Sekali memang kami laksanakan di sini, harapannya ibu-ibu bisa mempraktekkan dan menerapkan. Memang kesempatan kami kan nggak bisa setiap hari. Jadi harapannya seperti itu. Sehari perohami, dua hari bisa diterapkan oleh anak inang di rumah. Ini kita fokus ke gizi. Saya mau ambil yang ini, penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi. Makanya yang kami undang sekarang adalah harapannya kader kesehatan, mewakili dari pemerintah desa dan ibu yang punya bayi atau yang masih mau berencana balita. Apa ini saya angkat karena wah tinggi ya. Coba ini terkenal karena subur pun dilempar rasa tumbuh. Kita dekat dengan tahu. Kita punya lahan bisa beternak. Tapi masih kasus ini muncul. Apalagi kalau tidak penyebabnya adalah perilaku. Lanjut. Nah, ini harapannya kalau ini kita lakukan dengan baik, angka stunting ini bisa, walaupun nggak hilang, turun namanya. Dan kalaupun setelah turun, jangan lagi nambah kasus stuntingnya. Jadi yang ada stunting sekarang, mari kita kejar pertumbuhannya dan pastikan unang ada pembina baru. Ya. Nah, yang kurus pun kita perhatikan. Ibu kader posyandu ada di sini? Ada. Ibu bayi balita yang masih ke posyandu tiap bulan ada di sini? Saya tanya, rapi nggak ibu kader posyandu mengisi grafik-grafik di KMS itu? Nah, bukan KMS itu ada 3. KMS, berat badan ke umur, panjang badan tinggi badan, panjang badan ke umur. Ngisi nggak sama ibu kadernya, Nang? Harus diisi, Nang. Ya. Harus diisi. Kenapa? Karena dari situlah ibu bisa tahu anak ibu itu ideal atau tidak pertumbuhannya. Ya sayangnya, ibu kader minta tolong isilah. Supaya itu gunanya setiap bulan kita ke posyandu. Supaya kita bisa mengevaluasi pertumbuhan anak-anak kita. Ih, panjang badannya masih kurang, waduh pendek ternyata. Bisa ibu kejar, masih bisa ibu kejar. Asal ibu mau, ibu ya.
Terus kalau ada anaknya yang gendut kali, tidak baik. Misalnya gizi itu, masalah gizi kurang tidak baik, lebih pun tidak baik. Yang bagus ideal. Makanya kalau di buku pink ibu-ibu, kalau sering baca ada warna kuning, hijau, merah. Itu ibu perhatikan yang bagus itu adalah di kawasan hijau. Pantaulah anak ibu ya. Ibu hamil konsumsi gizinya harus betul-betul luar biasa. Kenapa? Apa yang ibu makan akan dikasih ke kandungan ibu ya. Tablet tambah darahnya jangan pernah berhenti. Oke ibu. Kalau misalnya agak mual disikapi, kapan nggak mual, bagaimana cara minumnya biar nggak mual itu disikapi. Jangan malah udahlah tablet tambah darah minum ini bu, lebih mual lah, unang bed jangan. Biar fokus ke stunting. Saya rasa semua desa stunting. Sampai Bu Kades sama Pak Kades kurasa juga udah familiar dengan kata stunting ya Bu, di kecamatan, di kabupaten stunting. Ayo lawan stunting. Apa itu stunting? Perawatan pendek patologis disebabkan asupan gizi tidak optimal dalam jangka panjang. Jadi ini sebenarnya adalah hasil pekerjaan perilaku kita yang jangka panjang yang tidak kita sadari tadi. Dan biasanya itu dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kandungan. Pasti. Ya. Kalau kita mau sejak hamil, kita peduli sama gizi, nggak akan stunting anak itu Bu. Kemana yang kita makan itu? Ya, yang masalahnya seperti itu. Gogo do mangan guru juta, tong do kasus stunting geleku. Ya apa yang ibu makan? Ingat, pola makan yang benar itu harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada buahnya, harus seperti itu ibu. Nggak bisa, ini harga mati. Kenapa saya bilang, saya ingatkan lagi. Nasi tidak bisa menggantikan fungsi ikan. Nasi tidak bisa menggantikan fungsi sayur. Kalau bisa tadi tidak apa-apa, nasi aja kita banyak-banyak makan. Masalahnya nggak bisa. Jadi mau tidak mau, ibu harus masukin ke perut kita si sayur, si buah, si nasi, si ikan, ibu ya. Kalau ibu tidak mau, ya ini hasilnya. Ini hasil pekerjaan kita selama ini. Kalau kita nanam memelihara ternak, jangan dapat telurnya janganlah tong di di bawah kawanan semua. Sisakanlah beberapa butir besi kecil, ibu ya. Ya kan? Tapi kebanyakan seperti ini. Kalau kayaknya orang Batak seperti itu. Kalau ada menu misalnya jagal, yang kita makan pasti sisakan untuk siapa? Heran. Itu bapaknya udah melewati masa pertemuan. Ikut tuh si bapak dia ngelak kamu. Padahal masih ada di sini bayi balita, istrinya lagi hamil. Harusnya siapa diprioritaskan? Anak dan ibu hamil tadi. Si bapak ini sisa-sisanya aja. Kalau misalnya nggak dimakan sama istri sama anak, ya itu polanya. Betulnya kita menghormati bapak, tapi untuk itu salah. Itu salah. Harusnya yang kita makan adalah anak-anaknya yang masih bayi balita, dan kalau ada ibu hamil di rumah, ibu hamilnya dulu ini kasih makan. Bapaknya ya kalau memang masih cukup silakan, kalau ada sisanya kasih bapak, enggak apa-apa. Sisa-sisanya buat bapak. Ya. Kalau nggak cukup ya kan, jangan prinsip seperti ini. Panjo ikut tuh bapak do, ate-ate yang lain makan. Kamu mengalang nyon nabe, non, ceker non. Aduh, saya terus jangan lagi ya. Makanya rupanya kalau ada edukasi seperti ini, bapak-bapaknya juga sebenarnya bisa ikut. Jadi iya ya, ada namanya kelompok prioritas. Ya, prioritas kan yang memang yang membutuhkan. Kalau memang masih ada lebih, tidak apa-apa makan bersama. Tapi kalau memang masih pas-pasan, utamakan ibu hamil dan bayi balita. Ya, nah, memang nggak semua menyusui itu wanita itu gampang, ya. Ada yang memang saat dia mau menyusui, puji Tuhan rezekinya asinya banyak, lancar, enak. Ada yang enggak Bu, harus berjuang. Asinya agak dikit, mungkin dia kelelahan, stres. Ada masalah, itu mempengaruhi ibu. Kenapa? Hormon yang ada di kandungan payudara kita itu biasanya nyambung ke otak. Jadi kalau kita stres, kita sedih, kita tertekan, asinya kurang. Jadi pengaruh ya, sangat mempengaruhi. Ini agak spesifik dia. Jadi usahakan yang lagi punya paru main atau punya boru, kalau lagi melahirkan borunya, ya dibantulah, disupport. Mereka harus disupport. Jangan lagi ada bahasa seperti ini. Kalau mudah-mudah lo permeki, ibu tak jual, ibu dia sepuk, akhirnya dia dengar cerita kita dia stres. Yakin hasilnya pasti kurang. Tapi coba ibu dukung dia, udah nang. Kalau sini nak mudah, yakinlah.
dia akan senang, hatinya ASI ngocor itu Bu. Ya Bu ya, ASI eksklusif itu harga mati. Saya sering ketemu kalau di posyandu turun, anaknya agak pendek ya, agak pendek. Saya tanya, Bu, anaknya dikasih makan yang benar nggak? Dikasih Bu. Tidur nggak mau, tidur itu nakalan ini isi kulina. Anak yang disalahin Bu, saya bilang namanya anak. Pola asuh yang baik itu adalah dia itu harus mengikuti aturan orang tua. Kita ngatur dia. Ada saatnya nanti dia jadi teman kita. Ketika dia nanti beranjak remaja, baru dia bisa kita jadikan teman. Ketika anak enggak, kita doktrin dia tidur, Ibu ya, janganlah pula. Mau ada pojok, ibunya ngerumpi sama apanya anak ini. Janganlah, mana bisa itu. Iya kan? Ibu itu punya tantangan masing-masing. Ada anak hobinya di ayun. Ada anak yang harus digendong. Ada anak yang mandiri, letakkan ayun. Intinya, semua orang itu punya tantangan yang sama. Jadi kalau memang anaknya suka diayun, dia sikapilah bagaimana cara biar diayun. Emang diayun. Kenapa? Bu, dia nggak akan selamanya jadi bayi yang berusia setahun. Iya kan? Kelak dia akan berusia 2, 3, 4, 5, sampai puluhan tahun. Jadi ibu nggak akan ngayun kok semuanya. Jadi bersabarlah dulu. Tenangnya? Iya. Oke? Kalau memang harus digendong anaknya, mungkin ada anak yang nyaman ketika dia di dekapan ibunya. Baru bisa tidur. Ya gendonglah dulu. Ya biarlah dulu pegang pundak ini ibu. Karena sebenarnya suatu kebanggaan seorang wanita itu bisa punya anak, ya kan? Ketika kita diberi Tuhan kesempatan punya anak, artinya Tuhan menganggap kita mampu membesarkan anak ini. Jadi jangan hilangkan kepercayaan yang Tuhan berikan pada kita yang punya anak. Akhirnya banyak loh wanita di luar sana yang tidak punya kesempatan punya anak, sampai ngadopsi anak. Banyak cara dilakukan nggak punya anak. Kita yang dikasih Tuhan karena dianggap mampu tidak memberikan anak ini mengului. Ada cerita saya ada anak kota ya asal mama ngulu. Saya bingung kalau begitu kok sepele kali ya kan harta seorang keluarga itu adalah anak-anaknya, apalagi kita bata anak kokido kamoran dia inangnya jangan. Jadi kalau emang anak yang nggak bisa tidur, kalau emang digendong ya gendonglah dulu, biarkan pundaknya sakit. Bilangnya gendong saja. Nah, pola asuh yang saya katakan. Jadi anak itu harus ikuti aturan orang tuanya. Orang tua juga harus disiplin, ya kan sayang? Ini pola makan saya sudah ajarkan. Namanya makan bukan asal kenyang. Ada gizi yang sudah saya jelaskan. Ada nasinya atau karbohidrat, ada ikannya, ada sayurnya, ada buahnya. Bu, anakku nggak mau makan nasi. Terus makan apa? Dia sukanya makan roti gandum, nggak apa-apa ibu ya. Kalau dikatakan karbohidrat dan ikan idahan, hanya nasi. Roti itu juga mengandung karbohidrat, itu sudah cukup, tidak apa-apa. Soalnya, terus siang-siang dia makan jagung. Jagung juga sudah karbohidrat. Jangan dipaksa harus nasi, ya. Makanya kita harus paham karbohidrat itu apa saja contohnya, ya. Nah, lengkap imunisasi dasar dan tambahan. Pasti 100% ini ya Bu ya. Tidak ada yang menolak imunisasi. Pantau tumbuh kembang posyandu wajib. Jangan setelah selesai di booster 2 tahun tidak dibawa lagi ke posyandu, wajib dibawa. Kenapa? Saat di posyandunya nah kita bisa diukur panjang badannya, diukur badannya inangnya. Kalau kita nggak mungkin lah mengukur itu di rumah, ya. Biarkan ibu kader yang profesional yang mengukur itu dan dengarkan ceramah dari ibu kader. Kalau kita marahi, kosongan sakit hati. Kenapa mereka lakukan itu kebaikan? Ya, lanjut dipakai isi air, ya. Ibu letakkan nanti di dalam bibit lele. Kalau lele harus dibeli, ibu ya, bibit lele harus dibeli di onan, ya. Kenapa beli lele? Lele ini biasanya hewan-hewan yang tahan banting, ya kan, beda dengan kayak ikan mas atau ikan jair. Dia lebih jago Lena kalau soal bagian begini, ya kan. Cuman bagaimana mau apa enggak, itu aja masalahnya sekarang. Nah, kita pakai seperti ini nah. Nah, isi air bisa masukkan nanti kan apanya bibit lele. Ini untuk sayurnya. Nah, ini saya beli dari kan ada kadang saya enggak ini minuman, nggak usah saya sebut nanti anak aja mereka, ya kan, endorse. Ini saya jadi kami marbotet lewat dari Jalan Balige, saya lihat
saya ambil karena saya udah punya rencana mau promosi ini, saya ambil, saya simpan lalu ini saya minta tolong sama suami rumah, bolongi dulu Pak Elo, saya bilang untuk apa ini, bolongi lah nanti itu saya bilang. Ini untuk media tempat sayur. Nah di dalam ini apa tadi saya dengar apa itu? Arang ini, kayu arang. Ya, ini kayu arang adalah media pengganti tanah. Jadi kita nanam sayur kangkung, saya ambil kangkung. Ini gantinya menggantikan tanah. Jadi kita nggak pakai tanah ini, pakai hidroponik. Nah tadi kan ada air di dalam, ini sudah dilobangin, ini ditaruh kayu arang. Ini saya ambil dari ada kebetulan kawat jemuran di rumah yang udah nggak pakai, ada beberapa meter. Saya lihat tuh, saya bongkar ada. Bikinkan dulu, saya bilang sama suami, untuk tempat seperti ini. Kan pakai apa, bisa pakai tang, dia bentuk sebentar saya udah kerjain. Lalu letakkan di sini. Ini anggap di dalam ya, seperti ini. Nah ini tadi diisi air. Ini kan harusnya untuk ukurannya embernya gede, ini kan kecilan. Nah ya seperti ini. Nah ya kan, jadi nggak ada alasan pakai ini yang bekas pakai. Jadi seperti saya bilang tadi, sampah itu atau barang bekas pakai itu bagaimana kita memperlakukan. Jadi jangan dianggap sesuatu yang jorok harus dibuang, enggak, kita bisa pakai. Bagaimana kita, nah ini seperti itu. Kelilingkan, saya ambil sedikit aja. Nah ini di dalam ini. Setelah itu, kan? Airnya sebanyak apa sih Bu? Nah ini terendam hanya sekitar paling tinggi sekitar 2 cm ke atas saja. Ya setelah itu lalu masukkan, saya milih kangkung karena kebetulan di rumah pecinta kangkung, anak-anak suka kangkung, saya juga suka kangkung. Nah kalau belanja kangkung Ibu ini jangan dibuang, yang pakai ini cuci, kan kalau dibeli kangkung kan ini tanahnya cuci dulu, tanahnya hilang, udah Ibu letakin nanti ke sini, tergantung besarnya tempat Ibu, bisa 1 bisa 2. Ini kangkung ini paling bagus ya, kenapa sih Bu? Kalau sudah panen dia nggak langsung mati, ya kan Bu? Di dalam ember dulu. Ya, ini anggap di dalam ya Bu ya. Nah, kalau kangkung sudah berdaun banyak, kita bisa petik, dia akan tumbuh terus. Tergantung bagaimana kita memeliharanya. Enak kan Bu? Jadi Ibu nggak capek-capek lagi nyiramin dia dapat air dari sini. Lelenya hidup. Biasanya kalau yang saya cari dari literatur, lele yang di dalam ember itu bisa tumbuh 50-60 hari, bisa untuk dikonsumsi. Ibu bisa pakai ini. Menunggu lelenya besar, Ibu beternak ayam. Ibu kasih 1 telur dulu sama cucok. Nganon sayur, nggak boleh mengalang lele. Anak-anaknya suka lele nggak Bu? Desa Bonang 1, harus hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat. Salam Batak, Nara, jangan lupa. Salam Batak, Naraja, orang Naraja, Naraja, kan itu iya kan? Itu oh ini masa tak boleh dulu 1 tahun, senang dia nanti karena ini posting ke besok. Siap? Oke, 1, 2, 3. Selamat bule cantik di Desa Bonang 1. Hidup sehat, makan sehat, pikir sehat, jalan sehat. Salam Batak Naraja. Horas, horas, horas. Tepuk tangan buat kita semua.